Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan jemaat GKI Gunung Sinai di dalam ibadah online yang dilaksanakan untuk hari Minggu tepat di 16 Agustus 2020. Dan pagi hari ini saya akan memimpin ibadah kita dan juga nanti akan dirangkai dengan perjamuan kudus. Kiranya jemaat Tuhan boleh diberkati mulai dari awal ibadah ini sampai dengan berakhirnya. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersukacita dengan pujian kemenangan iman nomor 200, Kalau Bunyi Sangkakala, ayat yang pertama. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, di mana Tuhan mempertemukan kami lewat ibadah secara online. Biarlah kiranya Tuhan Yesus melalui kesempatan pada pagi hari ini, umat Tuhan boleh dikuatkan melalui peribadatan yang kami lakukan bersama-sama di kediaman kami masing-masing. Pada saat pagi hari ini juga kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya juga kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati kami lewat perjamuan ini, juga tentunya melalui kebenaran firman yang akan ditaburkan kepada kami sekaliannya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian, dan mereka juga yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini di tempat masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita melanjutkan pujian kita bagi Tuhan dengan bersukacita lewat pujian kemenangan iman nomor 200 ayat yang kedua dan ketiga. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Pada hari yang mulia, semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Pada hari yang mulia, semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita juga bersatu di dalam doa syafaat kita, mendoakan berbagai hal yang akan kita doakan bersama-sama. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus juga dipersilakan untuk berdoa di tempat masing-masing. Dan mari kita mohon tontonan kuasa Roh Kudus juga untuk menuntun kita dalam syafaat pagi hari ini. Saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini ya Bapa, untuk bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menyertai kami di tengah kondisi apapun ya Tuhan, terlebih lagi di masa-masa sukar saat ini, di tengah pandemi yang juga belum berakhir. Tuhan masih menyertai kami, bahkan sebagian besar di antara kami dalam kondisi sehat, itu semuanya karena anugerah-Mu saja. Sekali lagi kami mengucapkan syukur kepadamu yang tak terhingga atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Dan pada pagi hari ini kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melayakan kami untuk dapat datang kepadamu lewat syafaat pagi hari ini ya Tuhan, mendoakan segala pergumulan yang kami bawa kepadamu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini bangsa dan negara kami, tempat kami tinggal, tempat kami beraktivitas, tempat di mana Tuhan mencurahkan banyak berkat bagi kami. Engkau kiranya yang menuntun bangsa dan negara kami ini di dalam tangan Tuhan, di mana besok hari pun akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Itu semuanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Kami hanya mohon kepada Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa dan negara kami ini melalui pemerintahan Bapak Jokowi beserta semua jajarannya hingga yang paling bawah sekalipun ya Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tentunya terlibat dalam pemerintahan, Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat, terlebih lagi mengambil segala kebijakan di tengah kondisi dunia dan bangsa dan negara kami yang sukar saat ini ya Tuhan, supaya dapat membantu mereka yang membutuhkan di tengah kondisi perekonomian juga yang sedang sulit saat ini. Tuhan Yesus, kami pun turut berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini penuh pergumulan, mungkin terdampak secara langsung dengan adanya pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka. Tentunya biarlah kiranya pengharapan hanya kepadamu saja yang ada pada mereka, yang dapat menguatkan mereka hari lepas hari. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dengan luar biasa secara ekonomi ataupun berbagai macam hal dalam pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan solusi atas segala perkara kehidupan kami. Demikian juga kalau ada anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing saat ini sedang mendoakan segala sakit penyakit yang dialami, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalaupun itu diizinkan ada pada diri kami, berikan kami kesabaran yang datang daripada Tuhan untuk melewati segala masa kesulitan kami bersama dengan-Mu, dan tetap mempertahankan iman percaya kami di tengah segala sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi pada kami. Kau berikan kesembuhan kepada jemaat Tuhan yang selama ini sudah menaruh harapan kepadamu, dan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan mengangkat segala sakit penyakit apapun itu. Berikan kesabaran kepada setiap keluarga juga yang menjadi pendamping untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Engkau kiranya yang memberikan juga kepada mereka hati yang tulus ikhlas merawat seluruh anggota keluarga yang mungkin harus dirawat saat ini ya Tuhan. Kau berkati tenaga medis yang saat ini sangat dekat sekali dengan keberadaan virus corona ini ya Tuhan. Engkau yang memakai mereka menjadi saluran berkat bagi orang-orang sakit. Engkau kiranya yang juga memakai para perawat yang ada di dalam jemaat kami juga Tuhan, untuk boleh dipakai menjadi berkat lewat ilmu yang mereka memiliki,
dan Engkau yang menutup bungkus mereka, menjauhkan dari segala macam penyakit yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini juga untuk jemaat Tuhan di tempat ini, di mana pelayanan yang ada di tempat ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Walaupun masa kepengurusan telah berakhir, Engkau kiranya menetapkan juga anak-anak Tuhan yang siap untuk melayani di dalam jemaat ini lewat kepengurusan yang baru. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan supaya pelayanan yang di tempat ini boleh terus berjalan, mulai dari badan pengurus jemaat sampai dengan unit-unit yang ada Tuhan. Kami serahkan kepadamu agar kiranya Engkau saja yang menjadi kepala di dalam pelayanan yang ada di dalam gereja kami ini. Seluruh hamba Tuhan yang ada di dalam jemaat kami, Engkau memberkati mereka, Engkau pakai mereka dengan kuasa yang ada padamu, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di dalam jemaat kami. Engkau juga mempercukupkan mereka hari lepas hari, seperti Engkau mempercukupkan kami yang lain ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau sampai saat ini jemaat demi jemaat, keluarga demi keluarga yang ada dalam jemaat kami boleh tercukupkan. Kiranya berikan sukacita, damai sejahtera di tengah keluarga demi keluarga yang ada dalam jemaat kami, agar kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap keluarga yang ada di dalam jemaat kami ini Tuhan. Sekalipun kami jarang bertemu untuk bersekutu bersama-sama, tapi kiranya biarlah keluarga lepas keluarga juga boleh membangun iman mereka di tempat mereka masing-masing dalam pengenalan Engkau lewat persekutuan yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pelayanan firman yang akan kami terima pada pagi hari ini, dirangkaikan dengan perjamuan kudus, agar itu semuanya boleh membangkitkan iman percaya kami. Bahkan sekiranya Tuhan ada yang mulai lemah dalam pengenalan akan Engkau, boleh dikuatkan. Engkau juga mengangkat segala macam bentuk pergumulan lewat pelayanan pada pagi hari ini, agar kiranya semuanya kami boleh diberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mendengar segala seluruh doa kami. Engkau tahu segala pergumulan, bahkan yang tidak kami pikirkan sekalipun, yang tidak terucapkan oleh bibir mulut kami. Engkau lebih memahami kami ya Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami, syafaat kami yang kami naikkan kepadamu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang akan dirangkaikan sekaligus dengan perjamuan kudus oleh hambanya. Mari kita menaikkan pujian kemenangan iman nomor 197. Aku tahu yang kupercaya, ayat yang pertama dan kor. Dan Kristus sudi padaku.
Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat beribadah walaupun secara virtual. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap memberkati apa yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tiba saatnya kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, di mana Engkau meminta kami untuk berjaga-jaga sambil menanti kedatangan Engkau. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Di dalam bulan misi ini, khususnya di minggu ketiga, kita akan membahas tentang Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, perikop yang berjudul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tema yang diberikan kepada saya adalah berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah punya pengalaman tidak siap atau merasa kaget pada saat seseorang datang bertamu ke rumah kita. Pada saat itu mungkin kita sedang santai di rumah, tiba-tiba ada tamu mengetuk pintu kita dan tentunya kita akan kaget. Ya, kita akan kaget, kita pasti akan melihat siapa itu yang datang. Dan tentunya kita akan simpun-simpun, ya. Tentunya kita akan merapikan yang ada di rumah kita dan lalu kita bertemu dengan tamu ini. Nah, ini adalah pengalaman yang paling sering kita alami, paling sering kita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau kita kembali di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Di sini menceritakan 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, di mana 10 gadis ini menanti kedatangan mempelai. Kita tahu bahwa 5 gadis yang bijaksana, dia sangat siap sedia. Bukan hanya menyediakan pelita, tetapi dia juga menyediakan minyak, ya, supaya sambil menanti kedatangan mempelai itu, mereka tidak kehabisan bahan bakar. Tetapi berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka hanya menyiapkan pelita saja, tetapi minyaknya tidak mereka siapkan. Sehingga yang terjadi adalah mereka tidak dapat bertemu, ya, dengan mempelai laki-laki itu. Baik, kita akan melihat apa sih arti bijaksana dan bodoh menurut Matius pasal 25 ini. Jadi yang saya temukan di dalam bagian ini, bijaksana dalam bahasa Yunani saya temukan pronimos, ya. Pronimos artinya bijaksana, dia mampu untuk berpikir sehat, bahkan dia berhati-hati. Kalau bisa kita gambarkan, dia ini cerdik seperti ular, bahkan dia tulus seperti merpati. Sedangkan bodoh saya temukan di dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah moros, yaitu dia bodoh, nakal, tidak bertuhan, lalai secara moral, bodoh, ya. Jadi memang ada 2 perbedaan antara bijaksana dan bodoh. Seperti itu. Lalu saya temukan lagi di dalam perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita lihat kesamaannya. Kesamaannya yang saya temukan di dalam ada 5. Nah, ada 5. Yang pertama, mereka sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Sama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Lalu yang kedua, siap pergi menyongsong mempelai. Dan yang ketiga, mereka membawa pelita serta lampu. Lalu mereka juga menyalakan pelita atau lampu itu, dan mereka juga sama-sama tertidur. Di sini ada 5 maksudnya ada 5 kesamaan yang terjadi di dalam 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Lalu perbedaannya hanya ada 1, ya. Perbedaannya hanya ada 1. Yang saya temukan, 5 gadis yang bijaksana membawa minyak dalam buli-buli, ya, sebagai persiapan atau persediaan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh
tidak membawa sama sekali. Jadi 5 gadis yang bijaksana menunjukkan bahwa mereka berjaga-jaga menanti kedatangan mempelai laki-laki. Jadi apa yang terjadi dengan 5 gadis yang bodoh? Ada 2 yang terjadi pada mereka. Yang pertama ada di ayat yang 11. Tidak diperkenankan masuk ke dalam perjamuan kawin. Ayat yang 11 berbunyi, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Lalu yang kedua, apa yang terjadi dengan 5 gadis yang bodoh ini saat kedatangan Tuhan? Yang kedua, Tuhan tidak mengenalnya. Ada di ayat yang ke-12. Saya bacakan. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya, Tuhan tidak mengenal mereka. Tuhan tidak mengenal gadis-gadis yang bodoh. Aplikasi dari Tuhan tidak mengenalnya di ayat yang ke-12 ini terdapat juga di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Di ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi perlu kita perhatikan bahwa 5 gadis yang bodoh ini, mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Mereka dikatakan sebagai pembuat kejahatan berdasarkan Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Ya. Lalu mari kita cari lagi, ya, apa saja ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya. Ciri-ciri orang yang tidak dikenal Tuhan berdasarkan Matius pasal 25 ayat 12 dan Matius pasal 7 ayat 23. Saya temukan ada 3. Yang pertama, punya pengetahuan tentang Yesus, ya, punya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi tidak mengalami atau tidak mengenal Tuhan secara benar dan pribadi. Nah, ini ciri orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saya temukan ciri orang yang tidak dikenal oleh Tuhan hanya menjalankan rutinitas atau aktivitas keagamaan semata, ya. Jadi seperti orang Farisi, ya, orang Farisi, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Ini dikatakan, makanya orang Farisi dikatakan sebagai orang yang munafik. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Lalu yang ketiga, ciri orang yang tidak dikenal oleh Tuhan, hidup tanpa pertobatan. Bila kita mengaku diri kita Kristen, tetapi di dalam hidup kita sama sekali tidak ada pertobatan, kita ini adalah orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, hidup tanpa pertobatan. Yang Tuhan inginkan kita hidup di dalam pertobatan setiap hari. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, mari kita belajar lagi. Apa di sini maksudnya? Ada 3 pelajaran dari perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Pelajaran pertama saya dapatkan di dalam firman Tuhan ini juga, ya. Pelajaran pertama, 5 gadis bijaksana percaya bahwa mempelai laki-laki akan datang. Walaupun untuk itu mereka harus menunggu lama. Nah, 5 gadis yang bijaksana ini percaya mempelai akan datang walaupun dia harus menunggu lama. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi pelajaran pertama, ya, tetap sabar dan percaya, ya. Sambil menanti kedatangan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan datang, walaupun lama menunggu,
Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita di dalam 2 Petrus pasal 3:9 tetap bersabar dan percaya. Nah, dalam penantian kita kepada Tuhan, ya, dalam penantian 5 gadis yang bijaksana, kita diminta untuk tetap bersabar dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji kedatangannya. Nah, lalu di dalam penantian ini, Tuhan juga mau kita hidup di dalam pertobatan setiap hari. Itu dia yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua yang saya dapatkan di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Yang kedua, 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan diri supaya siap dan tidak menyesal pada kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Di dalam pelajaran yang pertama, 5 gadis yang bijaksana ini mempersiapkan diri dan tidak menyesal akan kedatangannya, ya. Mereka menyucikan diri, ya. Menyucikan diri setiap hari dengan pertolongan Roh Kudus, ya, hidup di dalam kekudusan. Dan sambil hidup di dalam kekudusan itu, mereka taat dalam memberitakan Injil. Demikian juga kita, ya. Kita adalah orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan, ya. Sambil kita menyucikan diri kita melalui hidup kekudusan di dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan juga mau kita memberitakan Injil, ya. Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi gadis bijaksana dalam penantiannya selalu mengerjakan keselamatan, yaitu memberitakan Injil, memuridkan, mengajar, melayani Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Nah, gadis bijaksana ini. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi gadis yang bijaksana, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita kerjakan menurut kasih karunia dari Allah saja. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Yang ketiga, 5 gadis yang berjaga-jaga ini, mereka dapat menikmati acara pernikahan. Mereka diperkenankan masuk karena mereka siap sedia masuk di dalam perkawinan anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi pelajaran yang ketiga, ya, Tuhan minta kepada kita supaya kita tetap terus berjaga-jaga sehingga kita diperkenankan masuk ke dalam perjamuan kawin atau ke dalam kerajaan sorga. Jadi 5 gadis yang bijaksana ini atau 5 gadis yang berjaga-jaga menanti akan kedatangan Tuhan, dia sedang melakukan kehendak Bapa. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 berkata, orang yang melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, saya tegaskan lagi, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan sebagai penutup, apa aplikasi bagi kita setiap orang-orang yang percaya? Pastikan bahwa kita kebagian tempat di perjamuan kawin anak domba. Lalu pastikan bahwa semua suku-suku di Indonesia kebagian tempat di perkawinan anak domba. Ya, caranya dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. Matius pasal 7 ayat 21. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang pertama, ia tetap sabar dan percaya
menanti kedatangan Tuhan. 2 Petrus pasal 3:9. Lalu yang kedua, mereka menyucikan diri di dalam anugerahnya. Hidup kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, ya, sehingga hidupnya betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 3:3. Lalu yang terakhir, tetap memberitakan Injil sampai Tuhan datang. Matius pasal 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami, di mana kami diajar untuk menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang berjaga-jaga menanti kedatangan Engkau. Ajar kami Tuhan, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Engkau, sambil menanti kedatangan Engkau, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami diberikan kemampuan dalam melangkah maju bersama Engkau. Kami akhiri pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa pada kesempatan hari ini. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian dalam momen yang sangat berbahagia ini. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Bagaimana kita merenungkan akan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yang telah memberkati kita, bahkan menolong kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, pada hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus yang kita selenggarakan dengan acara perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari siapkan diri kita masing-masing untuk memasuki perjamuan kudus pada hari ini, sehingga setiap pribadi kita yang mengikuti acara perjamuan ini diberkati oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dan mendapat berkat melaluinya. Mari sembari kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita, agar kehidupan ini benar-benar kita taruh kepada Tuhan untuk dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk memasuki acara perjamuan kudus pada hari. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, hari di mana kami memperingati hari bersejarah dalam kehidupan umat manusia, di mana tidak ada seorang pun yang mau menjadi seperti Engkau, mati bagi kami, mati bagi manusia, mati bagi semua orang, sehingga setiap pribadi yang berdosa diselamatkan, mendapatkan kekuatan baru dan kehidupan yang baru. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Bapa, kami ingin mengenang kembali peristiwa bersejarah itu dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya menolong kami dan memberkati agar perjamuan kudus ini meneguhkan kami sekalian untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan dalam iman kami, bahkan untuk tetap berjuang melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupan ini benar-benar layak untuk kami hidupi sebagaimana kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur memohon semua ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan perjamuan kudus.
ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Apa makna dari perjamuan kudus yang kita selenggarakan setiap bulan di awal bulan, atau setiap ada peringatan perjamuan kudus? Ada 3 hal penting yang perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah makna yang berhubungan dengan masa lalu, yang kita sebut dengan makna sejarah. Perjamuan Tuhan merupakan sebuah peringatan bagi kita, di mana Yesus telah mati untuk menebus kehidupan kita dari lumpur dosa, dari kutuk dosa. Roma pasal 5 ayat 6 dan ayatnya yang ke-8. Ini tentu menjadi penandasan yang kuat bagi kita bagaimana kita harus hidup dan bangkit, karena ada seorang penebus yang telah menolong kita, membangkitkan kita, bahkan membuat kita hidup kembali. Peringatan tentang kematian Yesus Kristus itu juga bermakna sebagai sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan kekal melalui pengorbanannya di Golgota. Lalu yang kedua, makna kedua yang perlu kita pahami adalah makna yang berhubungan dengan masa kini. Perjamuan Tuhan, perjamuan kudus merupakan sebuah persekutuan yang kita sebut juga dengan koinonia. Persekutuan dengan Yesus Kristus, persekutuan dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lainnya. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31. Persekutuan yang mesra itu terjalin. Pengorbanannya menyebabkan kita dapat bersekutu dengan Dia. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib membuat kita sesama anggota tubuh Kristus dapat saling bersekutu, ada di dalam sebuah persekutuan. Perjamuan itu juga merupakan sebuah pengakuan dan pengumuman yang baru dengan semua orang percaya bahwa kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini merupakan sebuah klimaks dari apa yang harus kita akui di dalam kehidupan ini, bahwa tidak ada Juru Selamat lain selain Yesus Kristus Tuhan. Itu hal kedua yang perlu kita pahami, makna dari kematian Kristus, makna dari perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Hal ketiga adalah makna yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Apa yang dimaksud dalam bahagian ini? Tentu yang dimaksud dalam bahagian ini adalah perjamuan Tuhan adalah sebuah jaminan akan kerajaan Allah dan perjamuan Mesias pada masa yang akan datang. Perjamuan Tuhan adalah sebuah jaminan akan kerajaan Allah dan perjamuan Mesias pada masa yang akan datang. Pada saat perjamuan Tuhan dilaksanakan, tercipta sebuah suasana, tercipta sebuah tindakan atau sikap positif yang mengharapkan kedatangan Kristus untuk segera kembali ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tidak mengharapkannya. Semua orang percaya sedang menantikan kedatangan itu. Dan kita berharap dengan pemberitaan Injil ke seluruh dunia akan mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. 3 hal penting ini menjadi perhatian kita bersama pada kesempatan ini. Bahwa Kristus mati memberikan makna untuk masa yang lalu. Kristus telah membuat sebuah sejarah yang kita peringati hari ini, bahwa Ia mati untuk kita, menebus kita dari lumpur dosa. Sekarang kita punya kesempatan untuk bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan teman-teman sepelayanan atau dengan siapapun yang ada dalam tubuh Kristus. Dan saatnya kita menantikan Ia akan datang kelak untuk menjemput saya dan saudara. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, mari sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, tentu kita mengakui ada banyak kelemahan, ada banyak keterbatasan kita. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan,
kita tidak luput dari salah dan dosa. Melalui pikiran kita, perasaan kita, perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan kita, seringkali kita mengecewakan Tuhan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari koreksi diri kita. Akui setiap kelemahan kita. Tidak ada manusia yang suci, murni hidupnya. Semua kita manusia yang berdosa. Tetapi pengorbanan Kristus telah menyucikan kita, membebaskan kita, bahkan memberikan kita tempat yang layak bersama-sama dengan Dia. Karena itu mari kita renungkan sejenak. Ambil waktu sejenak untuk mengaku segala kelemahan dan keterbatasan kita. Sehingga ketika kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kita siap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami kembali mengingat akan perjuangan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa, membebaskan kami dari kutuk dosa, dan memberikan kami tempat yang layak sebagai anak-anak ketebusan-Mu, yang dapat berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk damai sejahtera yang tinggal dalam hati kami, yang bisa membuat kami bersuka cita, bersekutu bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya, secara khusus bersekutu dengan Tuhan. Bapa, kami sadari kami manusia yang lemah dan berdosa. Karena itu layakkanlah kami, kuduskan hati, pikiran dan perasaan kami, kuduskan semua tindakan kami, supaya kesempatan hari ini kami diberkati oleh Tuhan untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih. Ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita makan dan minum dari perjamuan kudus pada hari ini, sesuai dengan peraturan Gereja Kemah Injil Indonesia, bahwa setiap pribadi yang belum dibaptis, anggota jemaat kita yang belum dibaptis, diharapkan untuk menahan diri dulu, tidak ambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Setelah saudara-saudara dibaptis, maka saudara diizinkan untuk bergabung, ikut serta dalam perjamuan kudus seperti yang kita biasa lakukan. Saudara-saudara, mari kita memegang roti. Memegang roti di tangan kita masing-masing, sambil merenungkan akan pengorbanan Kristus yang telah Dia lakukan di kayu salib bagi kita. Yesus mengambil roti, Ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur atasnya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang.
untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Dengan sikap tunduk, kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi kita. Kami berterima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Pengorbanan yang mulia yang dikerjakan untuk keselamatan kami. Siapakah kami di mata-Mu sehingga Engkau melayakkan kami untuk menikmati keselamatan itu? Terpujilah nama Tuhan, karena hari ini kami bersama-sama untuk menikmati perjamuan Tuhan. Bersama-sama dalam persekutuan yang indah. Itu sebabnya kami mohon pertolongan-Mu untuk memberkati kami. Sehingga kehidupan kami semakin layak, semakin teguh, semakin kuat untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-janji-Mu juga bagi kami, ya dan amin. Sebagaimana Engkau telah berfirman Bapa, bahwa darah-Mu telah cukup untuk menebus kami dari lumpur dosa. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib telah cukup untuk memberikan pembebasan bagi kami atas segala penyakit-penyakit kami, atas segala pergumulan-pergumulan kami, atas segala hal yang kami derita di dalam dunia ini. Itu sebabnya hamba memohon di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang telah mati bagi kami, yang telah menebus kami dari lumpur dosa. Tuhan kiranya mengangkat setiap bibit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Tuhan kiranya melepaskan diri kami dari malapetaka dan bahaya. Tuhan kiranya menolong kami dalam setiap kesulitan-kesulitan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berlayak di hadapan Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih, jadikanlah kami saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit kami alami. Ekonomi dunia yang sedang goyang. Bahkan kondisi-kondisi kesehatan yang sedang mengalami sakit. Kami doakan Tuhan memberkati dan menolong kami sekalian. Berikanlah setiap pribadi kami kekebalan terhadap virus. Berikanlah kami kemampuan untuk bertahan bahkan melawan virus. Sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Kiranya setiap pribadi kita siap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun. Yesus telah membebaskan kita dari lumpur dosa. Yesus telah memberikan kita jaminan keselamatan. Mari, dalam waktu yang singkat, kita tidak tahu kapan Dia akan datang. Kita terus memberitakan Dia, memberitakan Yesus yang sudah mati, yang telah bangkit hidup bagi kita, bahkan yang akan datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur layak kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebab hari ini kami telah melaksanakan upacara perjamuan kudus yang telah memberkati kami sekalian. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami terus menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun. Dalam situasi apapun, Tuhan menopang dan memberkati kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Kristus Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat melaksanakan tugas kita sepanjang hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk bersama-sama dalam ibadah pada hari ini secara khusus dalam upacara perjamuan kudus. Kiranya damai sejahtera Kristus terus tinggal di dalam hati kita, dan kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semua. Shalom.